I am the danger! Surindra! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. SLMTTV kali ini kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ram Asur The Peanut Diamond. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Dua bulan yang lalu, Rama yang sangat frustrasi karena diputuskan oleh kekasihnya yang bernama Priya 1 tahun lalu selalu mengunci diri di kamar. Ia menghabiskan berbotol-botol minuman beralkohol ditemani wanita-wanita penghibur. Gopal, teman baiknya, yang melihat keadaan Rama tidak dalam kondisi baik, mengajaknya menemui seorang pendeta untuk meminta nasihat dan pencerahan agar hidup Rama tidak terpuruk dalam-dalam. Setelah melakukan perjalanan, mereka akhirnya tiba ke sebuah kuil kecil. Gopal meminta seorang anak kecil wanita untuk memanggil pendeta Ramachari yang merupakan kakeknya sendiri. Tak lama pendeta Ramachari pun datang dan menyambut kedatangan mereka. Gopal menceritakan semua yang terjadi kepada Rama pada pendeta tersebut. Hingga pendeta meminta sidik jari Rama dan meneropong apa yang akan terjadi kepada Rama berikutnya. Pendeta menjelaskan kalau Rama harus belajar dari Anaparti Suri yang ada di Sri Rampuram. Dan ia juga harus memiliki kemenangan atau kematian setelah mendapatkan semua pelajaran darinya. నీ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది సమయం లేదు. Setelah mendengar semuanya, Gopal dan Rama beranjak pergi dari kediaman pendeta. Setibanya di Sri Rampuram, mereka langsung mencari Antaparti Suri, namun beberapa warga mengatakan Antaparti Suri atau yang biasa dipanggil Suri mengatakan Suri telah meninggal dunia 30 tahun yang lalu. Untuk menghilangkan rasa letih mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kedai teh. Dan pedagang teh tersebut mengatakan kalau Suri memang telah meninggal 30 tahun yang lalu. Tapi kalau mereka mau mengetahui tentang jati diri Suri, mereka bisa menemui Siva, sahabat Suri semasa hidupnya. Setelah menghilangkan dahaga, mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Siva. Mereka menemukan Siva yang tengah minum 1 botol tuak. Gopal dan Rama pun menceritakan tujuan mereka datang ke rumah Siva. Hingga Siva menceritakan kalau Siva dan Suri adalah sahabat sejak dulu. Namun Suri memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan juga style yang lebih baik dari warga lainnya. Suri adalah orang yang paling berjaya di desa tersebut. Ia tidak pernah menemukan kegagalan dalam hidup Suri. ఆ బుల్లెట్ నుంచి వచ్చే డుగ్ 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 అనే సౌండ్ Namun, banyak yang menyukai dan banyak juga yang membenci Suri. Krishna adalah putra dari Balarama Raju, salah satu orang yang membenci Suri. Saat itu, Suri dan Siva tengah mampir ke kedai teh. Di sana, Suri melihat seorang wanita cantik yang langsung mencuri perhatian Suri,
hingga Suri perlahan jatuh cinta kepada wanita cantik itu. Pemilik kedai mengatakan kalau gadis itu bernama Chandini, yang baru saja tiba dari kota lain dan merupakan putri dari Tuan Subabaro. Sekembalinya mereka dari kedai teh, mereka bertemu dengan beberapa warga yang ingin mencari berlian di dalam hutan. Mendengar hal itu, bergegas Suri dan Siva mendatangi tempat tersebut. Berbekal senter dan juga cangkul, mereka menggali tanah yang diduga terdapat berlian yang mereka inginkan. Akhirnya, mereka mendapat sebuah berlian dari dalam tanah. Mereka membawanya ke sebuah toko emas dan memberikan harga yang baik. విలువెంత చెప్పు 65,000 వస్తుంది. 65,000 Siva menyetujui harga tersebut. Tapi Suri tidak menyetujuinya dan membawa kembali berlian di tangannya. Di rumah, Suri menjelaskan kepada Siva kalau ia akan berusaha membuat berlian hingga semua orang tidak perlu menggali untuk mendapatkan berlian. Siva meninggalkan Suri yang terus menjelaskan kepadanya tentang teori-teori pembuatan berlian. Suri mulai banyak membaca buku dan mencari data-data untuk mendapatkan hasil yang baik pada pembuatan berliannya. Ia pun merangkai alat pembuat berlian dan mencoba untuk menggunakannya. Suri kembali bertemu dengan Chandini di sebuah air terjun. Suri memberikan jaket yang ia kenakan kepada Chandini yang kehilangan selendang saat mandi di air terjun tersebut. Chandini diam-diam menyukai Suri dan memperhatikan Suri saat ia tengah menikmati kesegaran air terjun di sana. Chandini juga menerima pernyataan cinta Suri kepadanya. Suri pun menceritakan kepada Chandini keinginannya untuk membuat sebuah berlian. Siva menghentikan ceritanya dan meminta Rama menceritakan jati dirinya. Rama yang sama sekali belum bisa melupakan pria, selalu mencintai pria. Saat mereka bersama, semua dilalui dengan bahagia. Bahkan mereka sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi semenjak itu, pria mencoba menghindari Rama karena ia takut kalau Rama akan meninggalkan dirinya setelah mereka tidur bersama. Tapi Rama mampu meyakinkan hati pria kalau ia mencintai pria dan tidak akan pernah meninggalkan pria. I'm so sorry, Ram. Akan tetapi, Rama yang mempunyai ambisi membuat berlian antivirsial terkadang tidak mengindahkan beberapa panggilan telepon pria di HP Rama. Tapi lagi-lagi, Rama mampu meyakinkan pria dan menunjukkan cincin berlian yang kualitasnya mencapai 70% dari berlian asli. Pria sangat bahagia dan mendukung rencana Rama untuk membuat berlian lagi. Rama yang selalu gagal membuat berlian dengan kualitas baik, selalu mencobanya, bahkan ia mengorbankan karirnya dan tidak menghiraukan pria sama sekali. ఒకవేళ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకపోతే ఏ పిచ్చి ఎంతసేపు వచ్చి Ram, Pria yang meminta Rama menemuinya mengatakan kalau ia sangat kecewa bahwa ia tidak lagi dipedulikan oleh Rama. Bahkan sekarang ia kecewa karena Rama sudah tidak lagi bekerja dan tidak memiliki keseimbangan finansial. Hal itu yang menjadi bahan pertimbangan pria dan mulai meragukan cinta yang dimiliki oleh Rama. Ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan di antara mereka. కానీ తను చెప్పిన బ్రేకప్ అనే మాట తన కోపంలో నుంచి అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. Hingga suatu hari, Gopal mengabari kalau pria sedang bersama Mohit. Dengan bergegas, Rama mendatangi pria dan juga Mohit. Sampai di sana, pria malah mengusir Rama dan sama sekali tidak mengindahkan permohonan Rama yang minta kembali kepada hidup pria. Ia malah mengatakan telah mencintai Mohit, bahkan mereka pun telah tidur bersama.
Rama hanya bisa terdiam terpaku melihat pria meninggalkannya seorang diri. Saat itu hidup Rama sangat hancur hingga Gopal mengajaknya menemui pendeta Ramacari. Ia kemudian bertemu dengan Siva untuk mempelajari semua tentang Antapartisuri. Siva mengatakan semua perjalanan hidup Rama sama persis dengan perjalanan hidup Suri. Siva kembali menceritakan kalau dulu Candini meninggalkan Suri juga karena Suri tidak memiliki waktu dan tidak memperhatikan Candini karena sibuk membuat berlian. Candini bahkan lebih memilih Krishna sebagai pengganti Suri karena memiliki kehidupan finansial yang lebih baik dari Suri dan juga selalu memiliki waktu untuk bersamanya. Suri yang merasa dendam memiliki rencana untuk menghabisi Krishna. Penjaga yang merasa curiga menangkap Suri dan juga Siva. Mereka dibawa menemui Balarama Raju yang datang membawa pedang tajam untuk menghabisi mereka. Mendengar keributan, Krishna dan Candini keluar dari ruangan mereka dan terkejut melihat Siva dan juga Suri tengah berada di rumah tersebut. Melihat mereka datang dengan cepat, Suri mengambil pedang yang dipegang oleh Balarama Raju dan langsung menebaskan pedang tersebut ke leher Krishna dan juga Candini secara bersamaan. Krishna dan Candini pun tewas seketika. Siva dan Suri segera melarikan diri dari rumah Balarama Raju hingga mereka berhasil menyelamatkan diri dari kejaran anak buah Balarama Raju. Saat Suri bersama sepupunya dan Siva berada di sebuah kebun, mereka lagi-lagi diserang oleh orang-orang suruhan Balarama Raju. Mereka menyerang Suri dengan senjata tajam hingga mereka terus berlari, dan sekali-kali mereka mencoba membalas semua pengejar mereka. Tapi, salah satu dari mereka berhasil menyandra Ganesh, sepupu Suri yang tengah berlari bersama dengan Siva. Hingga membuat Suri lengah dan mereka berhasil menyerang Suri di bagian belakang dengan bertubi-tubi. Siva yang membawa Ganesh kembali berlari. Tapi lagi-lagi, Suri berhasil diserang orang-orang jahat tersebut hingga membuat Ganesh kembali dan saat itu digunakan penjahat tersebut untuk membunuh Ganesh. Suri yang lemah bertambah terpuruk melihat Ganesh tewas di depan matanya. Siva pun pingsan melihat Suri terjatuh. Para penjahat itu pun membawa tubuh Suri yang tidak berdaya untuk dikuburkan. Siva mengakhiri lagi ceritanya dan meminta Rama untuk tidak berhenti menggapai cita-citanya, membuat berlian sama seperti Suri. Rama pun bertekad akan meneruskan cita-cita Suri, membuat berlian hingga berhasil. Rama meminta izin kepada Siva untuk melihat alat-alat dan alat kerja yang digunakan Suri untuk membuat berlian. Siva pun menyetujuinya hingga ia memberikan semua alat-alat dan buku-buku yang pernah digunakan oleh Suri, bahkan mengizinkan Rama untuk membawanya ke kota. Rama berjanji akan memberikan 50% keuntungan yang kelak didapat bila berhasil memproduksi berlian. Rama dan Gopal pun kembali ke kota dan mulai mempelajarinya. Gopal selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Rama yang melanjutkan program kerja Suri membuat berlian menggunakan selai kacang. Rama terus mencoba dan menggunakan formula Suri, namun ia menambahkan bahan rahasia. Rama yang berhasil membuat berlian dengan kualitas mencapai 100% dari aslinya segera mengabari Gopal yang tengah berada di luar. Sambil menunggu Gopal, Rama pun tertidur dan terkejut ketika mendengar pintunya digedor dengan sangat kencang. Ia melihat dua orang yang langsung meminta Rama untuk mengajari bos mereka membuat berlian juga. Rama langsung menghindari serangan mereka dan mendesak mereka untuk mengatakan siapa bos mereka.
Tapi mereka berhasil berlari menjauh dan salah satu dari mereka menelpon seseorang yang memerintahkan mereka untuk membawa Rama ke area tambang. Rama pun terus mengejar mereka hingga tiba di daerah tambang. Mau tidak mau, Rama harus menghadapi mereka yang jumlahnya semakin banyak. Hingga Rama terdesak ketika menghadapi salah satu dari mereka yang memiliki tubuh lebih besar darinya. Namun saat terdesak, tiba-tiba Suri datang membantu. Rama yang terkesima melihat kehadiran Suri membuatnya terdiam dan dikejutkan oleh Suri untuk tetap bersiap menghadapi orang-orang yang jahat tersebut. Akhirnya mereka bekerja sama menghadapi para penjahat tersebut. Hingga mereka berhasil melumpuhkan para penjahat tersebut dan sebagian dari mereka berhasil melarikan diri ketakutan. Suri menceritakan kalau ia berhasil diselamatkan oleh warga desa dan diobati oleh mereka. Ia memutuskan untuk bersembunyi selama ini karena ia malu kepada semua warga, terlebih pamannya yang harus kehilangan Ganesh akibat Suri. Rama kemudian mengungkapkan kecurigaannya kepada Siva yang diam-diam telah mengkhianati Suri 30 tahun yang lalu. Karena ia melihat beberapa kejanggalan saat mereka tengah bersama. Tapi Siva terus mengelak hingga terdiam melihat tatapan tajam Suri. Siva akhirnya mengakui kalau dulu ia pernah bekerja sama dengan Balarama Raju untuk menghancurkan Suri dengan menukarkan harta yang banyak dan menggadaikan persahabatan mereka. Siva terdiam dan menodongkan pistol ke arah Suri. Dengan cepat, Suri mencoba mengambil pistol yang dipegang oleh Siva hingga tanpa sengaja Suri menarik pelatuknya tepat di leher Siva. Hingga Siva pun tewas di hadapan Rama dan juga Gopal. Setelah kematian Siva, Suri mulai membicarakan berlian yang telah berhasil dibuat oleh Rama. Dengan gamblang, Rama mengakui ia menggunakan formula Suri menggunakan selai kacang untuk membuat berlian dari selai kacang dan menambahkan sedikit bahan rahasia. Suri membujuk Rama untuk memberitahu bahan tambahan tersebut. Tapi Rama yang mengetahui niat buruk Suri langsung menolaknya. I'm the good and I'm the bad. Suri langsung menyerang Rama. Gopal yang terdiam kemudian membantu Rama dan ketika Suri mau menembak Rama hingga pistolnya terpental dan berhasil didapatkan oleh Rama. Tanpa membuang waktu banyak, Rama segera menembakkan 3 peluru ke tubuh Suri hingga Suri tersungkur dan tewas di hadapan Rama dan juga Gopal. Keserakahan dari Suri pun akhirnya berujung pada kematian. Ia terbunuh oleh Rama dan juga Gopal yang menembaknya dengan pistol yang dimiliki oleh mereka. Suri pun mati bersama dengan ketamakan yang dimilikinya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Ram Asur The Peanut Diamond. Keserakahan dari tokoh Suri akhirnya termakan oleh dirinya sendiri. Ia pun tewas di tangan Rama karena keserakahannya untuk menguasai berlian yang ingin dibuat oleh Rama tersebut. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.